Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Seperti biasa, kalau teman-teman mencoba untuk ke sistem 32, maka teman-teman di sana akan menemukan file-file yang sebenarnya kelihatannya kayak nggak tahu gitu fungsinya untuk apa, tapi ini adalah file yang sangat penting untuk sistem, bahkan untuk level kernel, yaitu adalah ntdll.dll. Ya, namanya ada DLL2-nya ya. Tapi fungsinya ini untuk apa sih? File yang kurang lebih ukurannya 2 MB ini, ya kurang lebih fungsinya adalah sebagai penghubung atau jembatan gitu ya dari user interface, yaitu dari Windows-nya yang biasanya kita lihat di desktop dengan kernel. Ya, jadi file ini sangat penting sekali kalau misalnya teman-teman ingin mencoba untuk mengubah settingan kernel atau hal-hal yang berkaitan dengan sistem inti dari sistem operasi itu, tapi melalui desktop. Ya, itu secara singkatnya fungsinya. Nah, tapi seperti biasa, di video kali ini kita akan coba eksperimen. Kira-kira apa yang akan terjadi nih kalau misalkan file ini kita hapus dari sistem? Apakah akan mempengaruhi dari Windows-nya atau tidak? Karena katanya fungsinya hanya sebagai jembatan nih. Apakah bisa atau tidak? Ya udah deh, sekarang kita akan coba hapus, tapi tidak bisa langsung lewat Windows ini. Ya, karena ada beberapa hal yang pasti akan mencegahnya. Salah satunya adalah karena file ini juga lagi digunakan gitu. Ya udah, sekarang kita pakai metode seperti biasanya. Saya akan restart sambil menekan tombol Shift. Kita menuju ke Windows RI atau Recovery Environment. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita sudah ada di Windows RI tapi menggunakan metode Command Prompt, atau mungkin bisa dibilang ini Command Prompt di recovery mode-nya ya. Seperti biasa kita akan menggunakan Notepad seperti ini, dan biar lebih mudah gitu ya menghapusnya, kita pakai metode Save atau Open. Jadi di sini kita tidak perlu menghapus menggunakan ya menerka-nerka atau menggunakan Command Prompt gitu, nggak perlu gitu ya. Dan pastikan kita harus ke C dulu ya, karena awalnya di X. Kita ke C, terus kita ke Windows, kita ke sistem 32. Oke, jangan lupa untuk file type-nya kita buat all files dulu, dan sekarang kita cari dulu si ntdll-nya. Oke, ini filenya ya. Kita coba shift del di sini, kita yes, kita hapus, dan sudah terhapus ya. Tapi kita refresh dulu dan kita pastikan filenya sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada ya. Kita silang. Oke, ini lupakan saja. Kita silang, dan sekarang kita masuk ke Windows 11-nya. Kira-kira apa yang akan terjadi dari Windows-nya? Dan booting masih bisa loh. Wow, booting masih bisa loh. Tapi ya, pasti akan ada blue screen ini. Ya, karena kenapa? Karena ntdll itu sangat dibutuhkan untuk booting. Mungkin teman-teman kayaknya kerasa loh, nggak kenapa-napa tuh. Ternyata tidak. Inilah yang akan terjadi. Ya, blue screen. Proses 1 initialization file. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, teman-teman jangan hanya berpikir sesederhana bahwa ntdll.dll itu fungsinya hanya sebagai penghubung antar muka saja. Jadi kita bisa mungkin bisa dibilang kayak memodifikasi kernelnya atau segala macam, tapi menggunakan user interface, graphical user interface gitu di desktop. Tidak, fungsinya tidak hanya untuk itu saja gitu ya, tapi juga bisa mentransfer dari hasil bootingnya itu untuk bisa masuk ke dalam desktop. Ya, salah satunya adalah ada logon UI, ada WinLogon, yang dimana itu juga menggunakan user interface yang lebih familiar untuk kita. Dan itu harus dibaca oleh ntdll. Jadi makanya kenapa di automatic repair saja ini sudah tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Karena ntdll-nya nggak ada. Jadi kalau kita mau recovery menggunakan metode seperti ini, automatic, ini juga membutuhkan ntdll untuk merepair ntdll-nya. Jadi bingung ya, kayak gimana caranya? Ya tentunya, pastinya tidak akan bisa. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Tentunya iya. Ini file tidak boleh dihapus. Kalau teman-teman hapus, maka kejadiannya akan blue screen ya seperti ini. Kita coba saksikan lagi ya. Blue screen seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah hapus file itu dan tetap amankan. Jangan diapa-apain lah ya, seperti itu. Cara memperbaikinya gimana? Ya udah, teman-teman hanya harus menginjeksi file ntdll.dll-nya dari installernya di dalam install.wim. Di dalam ISO file Windows-nya itu. Bisa
asalkan sama persis ya file Windows-nya ya. Maksudnya versi Windows-nya itu sama persis 25H2 atau 24H2 harus sama persis gitu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana? Ya, silahkan tuliskan saja pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nada Pradika. See you next time. Oke, ini udah pasti blue screen sih ya.